Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 dari SMKN 5 Jember akan mewawancarai tentang makna dari kejujuran. Perkenalkan, nama saya Ivan Yulian Al-Amin, kelas 10 TKJ 1, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nanda Alfiana, kelas 10 TKJ 1, absen 24. Perkenalkan, nama saya Sakti Wiyatul Kurnia, kelas 10 TKJ 1, nomor absen 33. Menurut Bapak, apa itu pengertian dari jujur? Jujur, sama sudah tahu jujur itu apa? Jujur itu tidak bohong atau berkata sesuai dengan hati nurani. Jujur itu apa yang kita katakan harus sesuai dengan hati nurani. Kalau hati nuraninya berkata A, berarti mulutnya harus berkata A. Jujur, tapi kadang orang jujur itu akan mendatangkan bencana, atau kadang orang nggak suka. Contoh, ketika kelakuan orang lain jelek, kita mau ngomong salah, mau nggak ngomong salah. Contohnya teman kalian ketika menyontek sampean, otomatis sampean kan dalam hatinya berkata, anak ini kok tiap harinya nyontek terus ya. Nah, sampean kan mau ngomong salah kan, mau nggak ngomong salah. Itu jujur. Ya sama halnya dengan sampean setiap harinya. Kayak sekolah, ketika sekolah ditanyakan, ayo, sama namanya siapa barusan? Ivan sudah mengerjakan PR belum? Nah, sama ternyata nggak ngerjakan, tapi ngomong ngerjakan. Itu salah satu bentuk kayak jujur. Itu kadang jujur itu menyakitkan ya. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, kulil haq walau murron, katakanlah yang benar meskipun itu menyakitkan. Memang jujur itu menyakitkan. Makanya tadi bilang, orang jujur itu sedikit teman banyak musuh. Orang jujur itu sedikit teman banyak musuh. Yang lain mungkin ada yang tanyakan. Dan apa saja ciri-ciri orang jujur? Ciri-ciri orang yang jujur itu ya satu, dia tidak banyak basa-basi. Terus ketika ditanyakan, sikap dari gelagat badannya itu enggak mencurigakan, enggak bingung. Nah, biasanya kan orang akan tanyakan, dari mana kamu? Olah tole sana kemari. Itu berarti ciri-ciri orang yang tidak jujur ya. Ketika ditanyakan A, jawabannya ya A. Kadang ada orang bertele-tele jawabannya, kamu dari mana? Dari sana, orang di sana banyak. Jadi itu orang ciri-ciri tidak jujur. Makanya pertama kali yang dilihat dari raut wajah, gelagat dari raut wajah itu. Yang kedua dari bicaranya ya. Makanya buku sampul ini jangan lihat buku dari covernya atau sampulnya. Makanya kita harus tahu seseorang itu setiap harinya. Kadang tapi kita nggak boleh menjudge orang itu, oh orang ini bohong, nggak boleh ya, karena belum tentu covernya jelek isinya bagus, belum tentu covernya bagus isinya jelek ya. Makanya ketika hati nurani kamu berbicara itu jujur, berarti orang ini anggapannya kamu jujur. Ketika anggapan kamu ini hatinya jelek, berarti orang itu jelek ya. Belum tentu apa yang kita sukai orang-orang disukai ya. Berarti makanya saya tadi bilang pertama, jujur itu kembalikan dalam hati. Ketika sama percaya orang itu jujur, ya wes cukup. Terkadang orang itu bohong, urusannya orang itu. Itu jadinya yang pertama dari gelagat, dari wajah kita sudah tahu. Terus mengapa kita harus jujur? Ya jujur itu sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Karena Nabi sendiri sifatnya sidik. Sidik itu jujur. Ini ada sebuah cerita. Ada umat Nabi yang setiap harinya itu minum minuman ya. Suatu saat Nabi bertemu orang itu ya, dinasehati oleh Kanjeng Nabi, sahabat,
sampean mau tobat. Enggak Kanjeng Nabi. Tapi gimana? Saya suka minum. Ya enggak apa-apa. Boleh kamu minum dengan syarat setiap kamu mau minum harus laporan sama saya. Nah, jadi ketika orang itu harus laporan, berarti di situ ada sikap apa? Jujur. Nah, beneran. Orang ini mau minum, mikir, tuh, nanti saya kalau ketemu Kanjeng Nabi gimana kalau ditanyakan? Mau minum lagi, mikir lagi. Nanti saya kalau mau minum tanyakan Kanjeng Nabi gimana? Akhirnya lambat laun, orang ini akhirnya berhenti dengan sendirinya. Karena itu, karena sifat jujurnya itu. Makanya sifat jujur itu tertanam dalam hati. Makanya jujur dengan iman itu saling bersandingan. Karena iman itu diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, diikrarkan dalam hati. Tapi jujur itu kulil haq walau murun, kata-kata yang jujur meskipun itu jelek. Karena sifat Nabi sendiri yang mengajarkan jujur. Nabi Muhammad. Kalau apa manfaat dari jujur? Manfaatnya ya yang pertama, kita mudah dipercaya oleh orang lain, mudah bergaul oleh orang lain ya. Karena orang jujur meskipun sedikit teman, meskipun banyak musuh, tapi hidup kita akan tenang. Iya, orang jujur itu akan tenang. Contohnya, sampean seumpama di rumahnya setiap harinya jualan, atau kita yang sering kita jualan online kan. Nah, kalau sampean tidak jujur, kira-kira pelanggannya tambah sedikit tambah banyak. Kalau kita tidak jujur, tambah sedikit. Ya, makanya kalau memang barang itu jelek, yang punya jelek. Kalau memang barang itu bagus, katakan bagus. Meskipun modalnya apa dari segi untungnya mungkin sedikit, ya kan? Memang kalau orang jujur, ada barang online HP ini ternyata rusak, tapi sampean bilang bagus. Nah, orang beli itu sama halnya ketika sampean beli HP, sama temannya kan pasti tanya, kan beli dari mana? Dari online. Oh bagus, siapa? Kan gitu. Betul, saya pesankan. Otomatis sampean kan mengiyakan. Ketika sampean bilang itu rusak, ketika temannya tanya, sampean mengiyakan apa enggak? Enggak kan? Enggak mungkin kan? Oh jangan beli di situ. Itu lebarannya jelek ini. Karena tidak kejujuran. Tapi itu saya bilang, jujur itu sedikit teman banyak musuh. Dan berikan contoh perilaku jujur. Perilaku jujur yang pertama keseharian, ya, terutama kita sendiri ya menyangkut sholat. Ya keseharian kita wis. Kalau memang sampean salah, ya ngomong salah sama orang tuanya. Ketika sampean salah, ngomong salah kepada gurunya. Jangan malu untuk meminta maaf. Makanya orang hidup itu jangan malu meminta maaf, jangan malu mengucapkan terima kasih, jangan malu untuk memaafkan. Nah, ketika sampean salah, ya ngomong salah. Gitu. Ketika sampean tak tolong, ya ucapkan terima kasih. Kadang kan kita akan merasa malu. Dia jujur dalam segala hal dari diri kita pribadi. Sampean yang pertama jujur itu dimulai dari diri sendiri. Maksudnya gimana? Ya sampean apa ya, mengetahui kekurangan kita, tapi janganlah gunakan kekurangan itu menjadikan sampean apa ya, mudah menyerah. Kayak sampean sekolah melihat temannya kayak gini, kekurangan saya itu jadikan sampean itu kelebihannya sampean. Wes, ada tanyakan lagi? Sudah ya? Sudah. Ya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.